Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jerry Eka Putra dengan NIM 18230022 jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan. Dosen Febriandi Ananda SE MSI. Judul jurnal yang akan saya presentasikan yaitu Implementasi IFRS di Uni Eropa dan Kelangsungan Hidup Keluarga Akuntansi. Studi Uni menguji 8 pilihan implementasi IFRS yang tersedia untuk Uni Eropa dan Eropa negara-negara anggota Area Ekonomi atau EEA. Bawah peraturan IAS 2002, Uni Eropa ada perbedaan besar dalam penerapan IFRS di antara negara-negara yang tercakup dalam regulasi, termasuk perbedaan yang signifikan secara statik dan di pemilihan IFRS untuk perusahaan keuangan dan non-keuangan. Menggunakan analisis cluster hierarchy, klasifikasi Uni Eropa dan negara anggota EEA menggunakan menurut persamaan dan perbedaan dalam penerapan IFRS. Mereka berkembang yang mengidentifikasikan antara IFRS. Dengan tantangan efek perbedaan implementasi IFRS mengikuti Mac dan Thomas 2004, penilaian untuk mempelajari relevansi berkelanjutan dan tak sosial sistem akuntansi dan di era IFRS. Studi ini juga memberikan bukti untuk bertahannya ekuitas tradisional berbasis 1. Mikro vs makro seragam, 2. Ekuitas kuat vs lemah pasar, 3. Dan klasifikasi ekonomi luar dan ekonomi dalam. Dari sistem akuntansi ke dalam keputusan implementasi IFRS dari negara anggota Uni Eropa dan EEA, hasil ini menunjukkan bahwa klasifikasi sistem akuntansi tradisional tetap penting di era pasca IFRS. Pengesahan Peraturan Uni Eropa Nomor 1 1606/2002 Parlemen Eropa dan Dewan 19 Juli 2002 tentang penerapan standar akuntansi internasional. Selanjutnya, IAS regulasi yang mengharuskan perusahaan publik menginvestasi laporan keuangan konsolidasi berdasarkan keuangan internasional. Standar pelaporan IFRS telah diuji sebagai pencapaian besar konvensional pelaporan keuangan internasional. Setelah ekspektasi terakhir Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2007, 27 anggota Uni Eropa negara adalah Australia, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Perancis, dan lain-lain. Menyusul perjanjian dengan Uni Eropa, 3 negara anggota EEA, Irlandia, Liechtenstein, dan Norwegia diwajibkan untuk mengadopsi semua undang-undang Uni Eropa yang berpartisipasi dalam pasar tunggal Uni Eropa tanpa format keuangan Uni Eropa. Tinjauan pustaka dan pengambilan pertanyaan penelitian. Banyak literatur yang telah perbedaan lintas negara di faktor sosial, hukum, dan ekonomi. Maka untuk membentuk keuangan akuntansi internasional yang memungkinkan adanya perbedaan dengan akuntansi praktek yang akan dijelaskan penelitian sebelumnya tentang sistem akuntansi klasifikasi umum berasal pengelompokan negara dari investasi keterorganisasi faktor lingkungan nasional diidentifikasikan sebagai pendorong kekuatan yang mendasari sistem akuntansi negara tertentu. Penerapan IFRS di negara-negara anggota Uni Eropa dan EEA. Peraturan IAS Uni Eropa Peraturan IAS
Uni Eropa masyarakat bahwa laporan keuangan konsolidasi dari perusahaan yang diperdagangkan secara publik disiapkan sosial dengan IFRS untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2005. Pasal 5 dari peraturan bagian memungkinkan negara anggota Uni Eropa dan EEA untuk memperluas ruang lingkup peraturan dan juga untuk masyarakat atau mengizinkan IFRS untuk akan konsolidasi perusahaan swasta atau untuk tahunan entitas tunggal. Secara khusus, peraturan IAS mengharuskan perusahaan tertutup untuk mengikuti IAS yang diadopsi oleh Uni Eropa. Uni Eropa tidak mentransfer otoritas pengatur standar ke IFRS yang akan digunakan di Uni Eropa harus diadopsi melalui mekanisme dukungan kriteria pengesahan masyarakat bahwa standar akuntansi dalam pertimbangan 1. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam petunjuk keempat dan ketujuh. 2. Kondusif bagi publik Eropa baik dan terakhir. 3. Memenuhi kriteria pemahaman relevan, keandalan dan kompatibilitas yang berperlukan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan ekonomi dan menilai kepengaruhan manajemen. 4. Hasil empiris. Data yang diperoleh dalam tabel 2 hingga 4 memungkinkan persamaan dan perbedaan antara penerapan opsi implementasi yang tersedia di bawah peraturan IAS di negara-negara anggota Uni Eropa dan EEA untuk menilai yang mana negara menerapkan opsi implementasi IFRS mereka dengan cara yang sama. Semua pilihan implementasi diberi kode sedemikian rupa sehingga lebih tinggi (lebih rendah) angka menunjukkan tinggi integrasi IFRS yang lebih tinggi (lebih rendah) ke dalam sistem akuntansi negara secara keseluruhan. Jika suatu negara membutuhkan IFRS dengan contoh tertentu, itu diberi skor 1. Jika penggunaan IFRS dilarang, pilihan ini diberi kode -1. Jika suatu negara memiliki pilihan diberi kode sebagai tengah karenanya 0. Untuk dua variabel dikotomis penggunaan aplikasi atau tidak, pilihan untuk menunda diberi kode -1 dan 0. Karena tidak menggunakan ini memberikan statistik deskriptif rata-rata, medium, deviasi standar dan rentang implementasi negara-negara anggota Uni Eropa dan EEA. Pilihan di bawah peraturan IAS Uni Eropa standar terbesar atau (terkecil). Deviasi adalah sehubungan dengan akan entitas tunggal pribadi, perusahaan keuangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And that's because I wanna be your favorite girl. I wanna be the one that makes your day, the one you think about.